April. Tapi insyaallah Allah percayakan kota-kota kula nggih bebas legowo nggih. Dan pastinya kalau manusia biasa juga nggih tak lepas dari kesalahan maupun bersama kita ada kesalahan mau dapat koreksi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tabarukan kalian maukullah Simbah Yai dan Sumudin Allah yarham. Mudah-mudahan beliau selalu angsal rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Dzalika alladzi mengkono perkara. Dzikra kang wis den tutur alladzi min aklihim saking mangane alladzina kafaru mangan an-nara ing neraka. Wa malan barang padahu ing sakwise man bi anna Allah kelawan temen sedune Gusti Allah. Ai bisa babi anna Allah kelawan sebab temen sedune Gusti Allah. Iku nazzala kang disurunaken sapa Gusti Allah al-kitab ing pira-pira kitab. Nurunaken bil haqqi kelawan hak. Muta'alliqun gumantung bin nazala kelawan dawuh nazal. Fakhtalafu mongko padha sulaya sapa alladzina kafaru fihi ing dalam kitab. Haitsu amanu ing dalam dingkon sekiranya padha iman sapa alladzina kafaru fi ba'dihi kelawan sebagian kitab. Wa kafaru lan padha ngapiri sapa alladzina kafaru fi ba'dihi kelawan sebagian kitab bikat mihi kelawan ngumpetaken atau menyembunyikan kitab. Wa innal ladzina la taman sedune wong akeh ikhtalafu kang padha persulayan sapa alladzina fil kitab ing dalam pira-pira kitab. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono bidzalika kelawan mengkono-mengkono nazzalal kitab. Nazzalal kitab bil haqq. Wa hum utawi alladzina ikhtalafu iku al-yahudu wong Yahudi. Wakilan dan ucapakan al-musyrikuna ya wong musyrik. Fil Qur'ani itu dalam Al-Qur'an. Fil Qur'ani dalam Al-Qur'an haitsu qala ing dalam sekiranya ucap sapa ba'dhum sebagian yang musyrikun
Pripun pengucape masalah Quran, ngarani Quran pripun musikun niku syi'run sa'i. Wa ba'duhum lan pengucape sebagian wong musikun sihir. Wa ba'duhum lan pengucape sebagian musikun kahanatun tenung atau teluh nggih. Gila, masalah perdukunan. Ilmu hitam. Labi sikokil yakti ing dalem penyimpangan. Nah, sikok niki artine asline lafale niku sakok. Apa nggih? Arti aslinipun maksud kula. Sakok niku sisi. Nah, berhubung itu pembahasan permasalahan tentang perbuatan orang-orang Yahud, Nasara dan musyrikun. Yang namanya sisi Allah itu kan ada sisi Allah yang benar dan ada yang sisi yang tidak benar. Maka dari itu labi sikokin bermakna yakti ing dalam penyimpangan. Ai khilafin tegese persulayan ba'idin kang atau anil haqqi saking perkara hak. Laisal birrana kebajikan iku maujud. Birra itu kebaikan yang sangat baik. Jadi baik yang sangat baik. Bagus yang melebihi bagus. Contoh, semuanya jenengan mengucapkan assalamualaikum, sing jawab cuma waalaikumsalam. Tapi nek sing jawab pengen baik sangat dilengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya firqa. Atau jenengan diparingi rokok sebungkus, ngesuk nek ketemu maning jenengan mari ngembales telepon slop. Rong slop bisa. Itu berarti apik banget dan apik jajang. Siji dibales siji masih bagus biasa. Masih hasan atau kebagusan biasa. Senyum dibalas senyum masih biasa. Tapi senyum dibalas senyum terus kalau mantuk-mantuk dan tingkah laku yang lebih sopan lagi berarti namanya birra. Pun paham ya? Antara birra dan tayyib dan hasan itu bentengan. Khair ingat. Terus birra itu di atas segalanya kebaikan. Mungkin untuk apa detailnya mungkin ada papan tulis. Alhamdulillah saya terima kasih sekali kepada seluruh grup ngopi, terutama adminnya ya yang sudah membawakan. Mudah-mudahan grup ngopi mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dodo buri diseruput. Alhamdulillah. Monggo sing ngopi. Binti Ibrahim Laisal birrana kebajikan iku maujud ang tuwalu yen to padha mengo sapa sira kabeh wujuh hakum ing pira-pira wajah sira kabeh mengo bisolati ing dalem salat kibal masiki ing arah wetan wal maghrib lan arah kulon nazala kang wis temurun rojan prana salat kalal Yahudi ing atase wong-wong Yahudi wan nasara lan wong Nasrani. Haitsu zamu ing dalam sekiranya nyono sapa Yahud lan Nasara zalika ing mengkono ang tuan lu itu. Walakin albirra tetapi nek kebajikan atau kebaikan aizal birra tegese anggone kebaikan. Wa qul alan tilwaca bi fatil baik lawan di fathah bae. Terus albirra menawi di fathah bae ai albarra tegese barra albari saged. Terus maknanipun orang yang melakukan kebaikan sing baik. Man sabane wong amanakan iman sapa man billahi lan Gusti Allah wal yaumil akhir lan iman dina akhir wal malaikat lan iman malaikat Gusti Allah wal kitab lan iman datang kitab-kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala.
ayat kutubi tegese pira-pira kitab nabi lan iman datang pira-pira nabi wa malan paring harta ala hubi ngatasé tresnone ingmal lahu kadweman atau diwali kali ora apa-apa ala hubi ay ma hubi tegese sertane tresnone ingmal atau ingman lahu kadweman bisa penting amri pahami atau ini orang yang mencintai hartanya zawil kurba paling datang angduri kerabat ai korobat tegese pira-pira kerabat wal yatama lan paling datang pira-pira anak yatim wal masakin lan paling datang tiang-tiang miskin wa ibna sabil lan paling datang ibna sabil maknanipun ibna sabil al musafiri menika tiang-tiang ingkang musafir atau lelungan wasairi lan paling datang tiang-tiang ingkang nyuwun ai atalibina tegese paling datang tiang-tiang ingkang minta-minta nggih pengemis saja ambil paham wa bi qabilan ing dalam budak sahaya ai fi fakir rabi ai fi fakir riqabi tegese ing dalam membebaskan budak sahaya al-mukatibina kang wis kontrak wal asaro lan membebaskan tawanan wa qamalan junaken as-sholatain salat wa zakat lan membayar zakat al-mafruḍ kang den perdoakan wa malan barang qablahu ing sedurunge ma fit tatawwu'i dalam tatawwu niku apa nggih ikhlas sukarela nggih wal mufuna lan padha menepati sapa sira kabeh bingahdihim lawan janji sira kabeh atau man amanani wau idza ahadu kalane berjanji sapa man berjanji Allah Gusti Allah aw annasa atau berjanji kepada manusia wasabirina lan padha wasabirina lan ing ngalem atau alal madah ngalem datang ingkang sobar-sobar kabeh terus maksudipun nusibah alal madah terus barisan ini barisan tiang-tiang ingkang patut mendapatkan pujian alal madah itu pujian atau pujian lah paham nggih bil ba'sai ing dalam kemelaratan ai siddatal faqri tegese bangaten fakir wa dharra'i lan loro ai al mal tegese mriya wa qinal basilan ing dalam waktu peperangan waqta syiddatal qitali ing waktu pangete peperangan jadi men paham pangat peperangan kurang indah katanya ya kalau diartikan secara itu memang begitu pangete peperangan berarti perang yang berkecamuk atau perang yang dahsyat ada. Fi sabilillahi ing dalam dalane Gusti Allah. Perang fi sabilillah. Ulai kau teh mengkono man amanah tegasipun al mausufuna biha dzikra atau yang disebut tadi yang disebut alladzina wong akeh iku sodaku podo jujur atau podo bener sapa alladzina fi imanihim ing dalam imane man aman au adhan sing ngajak sapa man amana au birra'i kebagusan wa ulai kate mongkon alladzina sodaku atau man amana misalkan hum utawi ulaik iku al muttaquna wong kang podo takwa kabeh atau kang podo wedi Allah ing Gusti Allah. Alhamdulillah istiwata jenenge rampung tuh. Ayat yang ke-176 menjelaskan ini masih atop atau bersambung dengan ayat yang dulu kita bahas itu 176 ya, di rumahnya Mas Fahri. Itu tentang orang-orang yang menukar
hidayah dengan kesesatan, dan orang yang menukar maghfirah dengan azab. Fama asbaruhum 'alan nar. Maka orang-orang mukmin bahasanya, duh kok begitu sabarnya mereka dalam neraka. Kesabar udah dijelaskan kemarin Pak Ami ya, masalah sabar dalam ayat sebelumnya. Nah ini terusannya, dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq, yaitu mereka orang-orang alladzina kafaru itu, mereka itu selalu berselisih tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La fi shiqaqin ba'id. Jadi tentang apa ya? Mereka sehingga karena perselisihan itu terjerumus sangat jauh sekali. La fi shiqaqin ba'id. Itu jauh dari kebenaran. Insyaallah paham lah ini jelaskan. Dari dulu jelaskan mereka orang-orang Yahudi atau orang-orang yang Nasrani itu dalam kitab-kitab sucinya pun mengimani separuh, mengambil separuh, tidak percaya separuh, tidak memakai separuhnya kitab Akhirnya mereka lafi siqaqin ba'id, mereka terjerumus atau dalam penyimpangan yang sangat jauh sekali dari kebenaran. Seterusnya ayat 177 laisal birra an tuwallu wujuhakum al ayat. Maksudnya tidak ada kebenaran atau tidak ada kebaikan, an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Tentang membahas masalah menghadap kiblat. Berarti ini ayat ini ngatof dengan dulu ayat yang juz kedua ya. Saya qulu subhanahu minan nasi ma wallahu an qiblatil lati kanu 'alaiha qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ayat insyaallah akan niku terkaitan kali masalah niku. Mungkin kalau perlu dilihat. Walakinnal birra, jadi masalah kebaikan tadi itu tidak ada kebaikan. Permasalahan masalah menghadap kiblat, entah itu mau menghadap timur atau menghadap ke barat, qibalal masyriq wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, al-ayat. Akan tetapi yang namanya kebaikan ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada nabi-nabinya Allah. Dan terus orang yang birra itu adalah juga orang yang mengasihkan harta yang sangat dicintainya, ya, yang sangat dicintainya, dikasihkan ke siapa? Maksudnya di sini zawil qurba, ke kerabat terdekat dulu. Nah, mulai jenengan kalau mempunyai harta yang jenengan sangat cintai, aja eman-eman. Di sini Al-Qur'an menegaskan paling pertama justru yang harus dikasih sama jenengan. Kalau jenengan mau termasuk orang yang birra atau orang yang sangat baik, itu kerabat yang sangat terdekat. Mungkin jenengan duwe yayu, duwe kakang, duwe paman, duwe lilik, termasuk tetangga terdekat juga termasuk di sini zawil qurba. Walaupun kerabat kita lebih kaya dari kita. Paham ya? Makanya ayat Quran ini menjelaskan wa atal mala ala hubbihi. Tapi di prakteknya apa nek? Nah ini termasuk tergolong birra, ini tergolong apa? Ihsan.
Karena dulu sudah saya jelaskan, nilai tertinggi dalam agama adalah nilai keimanan. Setelah nilai keimanan, amal yang tertinggi dalam agama apa? Dalam kehidupan kita ini ihsan, yaitu ikhlas. Nah ini udah jelas sekali. Iman, ihsan disebutkan di sini. Alhamdulillah kemarin sudah dijelaskan di rumahnya Mas Fakhri ya. Nanti saya detailkan lagi. Ini saya baca ayatnya dulu. Dan siapa lagi yang dikasihkan harta yang kita cintai, yang berhak mendapatkan, atau dikasihkan ke siapa gitu yang berhak? Wal yatama, yaitu anak-anak yatim. Walaupun anak-anak yatim itu kaya sekalipun, walaupun anak yatim itu mendapatkan warisan dari orang tuanya dia. Kenapa dalam Al-Quran ini ditegaskan bahkan setelah dzalil qurba? Karena ketahuilah, sekaya-kayanya orang anak yatim, dia itu pasti kekurangan. Dan kekurangannya itu sangatlah membuat hati kita terenyuh. Apa kekurangannya? Tidak merasakan kasih sayang, cinta kasih sayang dari kedua orang tuanya. Maka dari itu Al-Quran ini sangat bijak sekali. Maksud Al-Quran ini menegaskan sekali, seandainya orang yang termasuk birra benar-benar menyampaikan harta yang dicintainya kepada anak yatim, setidaknya anak itu mendapatkan perhatian kasih sayang. Nek dengan ngasihkan sesuatu kepada anak, ya walaupun dia di rumah punya sesuatu, tapi karena dengan mengasihkan sesuatu biasanya nggak dilihat dari apa yang dikasihkan, tapi dari praktek kita menyampaikan, kita mengasihkan, itu adalah bentuk kasih sayang. Itulah hal yang luar biasa. Jadi kita mengasihkan sesuatu ke anak yatim bisa menjadikan wujuding tresno. Gimana Bapak? Kasih sayang. Hal itu penting sekali. Jadi ini ayat yang ke-177 ini lengkap sekali, yaitu membahas nanti ada syariat, iman, ihsan. Terus pun siapa lagi yang mendapatkan wajal mala ala hubbihi, atau mendapatkan harta yang kita kasihkan, wal masakin wa ibn sabil, yaitu orang-orang yang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Udah pastilah sing jenenge miskin mbok ya butuh bilang-bilang, tapi untuk mencukupinya ya karena jenenge miskin ya pasti kurang. Maka dari itu sangat membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang albar atau albar, orang-orang yang melakukan kebajikan. Wasailina wa fir riqab. Siapa lagi? Yaitu orang-orang yang meminta-minta atau pengemis. Wa fir riqabi. Siapa lagi? Dan orang-orang, kalau sekarang sudah nggak ada yang jadi bukan tawanan atau budak. Tapi kalau sekarang lebih cenderung ke orang-orang yang ekonominya yaitu terjebak hutang yang sangat besar. Karena di sini tafsirannya adalah mukatibin, yaitu terikat kontak perjanjian, mungkin utang akeh banget, tapi secara zahiriyah dia mengisahnya tidak mampu untuk membayar, mungkin terjerat oleh rentenir, maka orang ini termasuk budak. Tafsiran Al-Quran di sini begitu. Kalau zamannya Rasulullah itu masih ada, di zaman jahiliyah itu masih ada namanya budak, jadi jual beli manusia. Jadi semuanya Ustadz Suryono dibeli sama saya,
Kalau Ustaz jodoh sama saya udah terserah saya, ibaratnya barang gitu. Tapi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan firman dari Allah, maka hilanglah yang namanya perbudakan. Nah sekarang ini lebih cenderung, kalau zaman sekarang mengandung arti kita boleh menolong orang-orang yang terjerat hutang yang sangat banyak, yang orang itu tidak mampu untuk membayarnya. Paham ya? Wal asara, dan membebaskan para tawanan, ya itu mungkin dalam keadaan mungkin perang atau apalah, penyanderaan atau apa. Alhamdulillah kita jangan sampai menjadi tawanan. Cukup sing bojo jadi tawanan sing wedon bae. Paksa semua jadi tawanannya orang. Tapi orang perlu dibebas. Nah kalau jadi tawanannya seorang dan terusnya wa aqama as-salata wa ata az-zakat wal mufuna bi'ahdi idza 'ahadu. Dan siapa lagi orang yang birra, orang yang bari ini, orang yang bisa melakukan kebaikan yang sangat baik adalah orang yang mendirikan salat dan membayar zakat, wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu, dan orang yang menepati janji jika dia berjanji. Tafsirannya entah itu janji kepada Allah ataupun berjanji kepada manusia. Wasadina fil ba'sa'i wal dharra'i wa hinal ba's. Ba's. Hamzah enggak kelihatan. Dan siapa lagi orang-orang yang bisa tergolong orang-orang yang bisa berbuat baik dan sangat baik, yaitu orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, syiddatul faqri, sangat melarat, ini maksudnya tetap sabar dalam bahwa itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dharra'i, dan sabar dalam penderitaan. Di sini tafsirannya al-mari, itu sakit. Wa hinal ba'si, dan siapa lagi orang yang berbuat baik, sangat baik sekali. Wa hinal ba'si, yaitu dalam peperangan, yaitu berjuang dalam sabilillah. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itu semuanya sudah disifatin sini al-mausufuna biha dzikra, yaitu orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar fi imanihim. Imannya luar biasa. Ciri-cirinya orang yang seperti ini adalah ad'a al-birra. Ciri-ciri orang yang udah mencapai keimanan yang luar biasa pasti selalu mengajak dalam hal kebaikan. Ciri-cirinya orang begitu. Angger wong sing wis tekan taraf imane hakikate wis tekan, mesti ora ngajak sing hal-hal negatif. Kira mboten? Pasti dia akan mengajak Anda semuanya untuk dalam hal-hal yang positif. Ini yang dimaksud ad'a al-birr. Dan mereka semua itu yang tadi disebutkan adalah ulaika humul muttaqun. Itu orang-orang yang takwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari ini mumpung ada papan tulis, saya jelaskan. Jenis paham naik? Paham apa dereng ini untuk detailnya? Dulu baru paham. Aku dulu. Oke, ada dia. Bismillah. Itu para oke kabeh. Mereng. Al-birra. Tafsirannya tadi bisa di fathah ba-nya atau al-ba. Kelihatan enggak? Kelihatan Pak Haji. Jadi kalau ini simpangnya, jadi orang yang melakukan kebaikan. Nah ayat ini tadi terus
Ini yang berarti artinya udah paham nggih? Baik, yang sangat baik sekali. Artinya ikhlas. Konjenengan dikasih satu, konjenengan balasnya dua atau bahkan lebih banyak. Ciri-cirinya orang yang sangat ikhlas. Artinya apa? Ini udah termasuk al-birra, ini adalah ihsan. Ihsan. Oke. Kalau diarti paham? Ora. Nah terus tadi meningkat masalah angjuan wujuhakum kibadal masyriq wal maghrib. Itu adalah asbabun nuzulnya, itu dulu menjelaskan tentang perdebatan masalah kiblat. Nah terus bukan masalah itu yang dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau masalah arah wetan, arah kidul, arah lor, itu artinya perbuatan yang kelihatan, ya kan? Wujuhakum an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra. Jadi arah wetan, arah kulon, arah manapun, kalau Allah tidak mendahului masalah itu, tidak ada artinya. Paham betul? Itu artinya apa? Jadi apapun itu, kalau Allah tidak berfirman, tidak ada artinya. Ketika Allah berfirman, kamu sholatnya menghadap barat. Jadi arah itu bisa berarti, bisa sangat bermanfaat, ada kebaikan jika Allah sudah berfirman. Nah, terus walakin al-birra man amana. Jadi masalah iman. Itu man amana. Tulisan udah man amana. Ini orang yang beriman billahi, billahi terusnya lah ya. Tadi udah jelas ya. Nah ini adalah iman. Terus di ayat tadi ada juga penjelasan wa qamas salata wa atas zakata wa aqamas salata wa atas zakata. Kalian punya kata maksudnya ya, lupa saya. Wa Allah. Sudah paham lah ya. Ini adalah syariat. Lengkap. Termasuk tadi yang wa'ad al-mala, maksudnya ke sini. Perbuatan yang ikhlas termasuk ini. Jadi ihsan, iman, syariah. Jadi ini syariat Islam, iman, ihsan. Dulu jelaskan ya. Kan ada di situ. Ya enggak? Jadi man amana billah, apa yang dinamakan iman? Antu minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya kan, itu iman. Ini termasuknya mana amana billah wa malaikatihi yang tadi ada. Nah, terus apa masalah itu apa ini? Ini adalah ma wal Islam. Kalau dijelaskan dulu di rumahnya Mas Fakri ya. Apa yang dinamakan Islam? Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata. Sama kan? Sama ini. Wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Itu adalah syariah. Berarti syariah Islam. Mohon maaf ya, posisi Indonesia susah, kita tulisannya ya. Habis banget ya. Nah.
Terus apa yang mau saya tekankan ke jenengan biar paham? Apa itu ihsan? Kita ulangi lagi biar paham. Apa itu ihsan? An ta'budullaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Berarti apa? Dengan beribadahlah kepada Allah seakan-akan jenengan perlu kepada Allah, melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nek jenengan kalau Anda semua tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Allah melihat kita semua. Bermakna apapun yang kita lakukan, ini yang terakhir, fa innahu yaraka. Kita kan wisna wong akeh maksiate penurut Gusti Allah, mengenal Gusti Allah, asiman dan angel. Gini Bapak. Ya udah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sungguhnya kita harus punya keyakinan Allah melihat kita. Itu namanya ihsan. Tadi kayak papan tulis saya kurang ambil. Tetap kurang baik Kang Yun. Coba tulisannya syarat cilik. Itu artinya apa? Fa innahu yaraka. Apapun yang kita perbuat di dunia ini, Allah Maha melihat kita. Karena sehingga Allah tidak tidur, Allah tidak lupa, ya kan? Bermakna kita berbuat sekecil apapun pasti Allah tahu. Maka dari itu kita ikhlas orang ikhlas, pasti Gusti Allah tahu apa yang kita lakukan. Jadi dalam ayat al-birra al-bari, orang yang melakukan kebaikan, wa atal zakat wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wa atal mala ala hubbihi. Itu mau yang kita bahas dulu. Artinya bermakna orang yang mengasihkan harta yang sangat dicintainya. Bermakna apa? Ikhlas. Biasanya jenengan semua berora ikhlas, aweh alim bombok sing anu sing cek ora seneng. Aku ora ngomong jenengan lho. Biasanya nek sing ora disenengi dhewek nanggung ya enteng Bang. Kita tidak sayang-sayang untuk mengasihkan barang yang tidak kita cintai. Tapi ya itu sih mendingan gelem ngasih. Makanya itu baru tahap baik biasa. Kita sekarang sedang membahas masalah al-birrain. Kebaikan yang sangat. Kebaikan yang sangat. Ya, itu ini campur kalau yang sangat. Oke. Berarti ikhlas. Ihsan adalah juga paham ikhlas. Jadi ihsan. Ikhlas. Nah, jenengan sudah melakukan ini sama ini, ihsan sama syariah Islam, pasti ketemunya ini. Iman kepada Allah yaitu hakikat. Kita kalau sudah sampai hakikat luar biasa. Tiga ihsan, iman, syariah Islam. Karena betul sekali di penghujung ayat adalah wa ulaika humul muttaqun, takwa, takut kepada Allah. Karena apa? Di saat kita melakukan ini al-birra al-bari, melakukan kebaikan yang sangat baik sekali, pasti orang ini tahu bahwa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, bahwa kita kelakuan kita, amal kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah sampai situ berarti kita termasuk orang-orang yang ma'rifat. Alhamdulillah. Ini satu ayat. Dan ya, pen mandan tetai lagi. Ini sampai paham ya. Al-birra adalah kebaikan di atas kebaikan. Sudah tidak ada yang mau lampaui lagi. Itu artinya
perbuatan yang ikhlas. Ikhlas ketemunya ihsan. Karena tidak mungkin kalau kita tahu bahwa Allah Maha mengetahui yang kita lakukan, kok kita ora ikhlas, kok kita ini orang mungkin. Masalahnya kalau sampai nggak ikhlas dipaksa, biasanya nanti ketemunya ya amal yang sia-sia. Tadi benar paham. Berarti Islam. Berarti di sini adalah kita insan. Nah, di sini ada iman, tadi sudah dijelaskan. Terus ihsan. Angel nulis, benar. Oke. Sesungguhnya ini kan syariat, tadi syariat. Disingkat ya. Terus paham inilah syariat. Ini hakikat. Ini ma'rifat. Ya. Terus insan, Islam sesungguhnya dari pengendikan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani, Qaddasallahu sirrul aziz, Islam itu ada dua aspek. Agama Islam ada dua aspek, yaitu di mana tulisnya ya. Ada dua aspek. Ya. Ini lahir. Terus ini sama ini ketemunya batin. Jadi dua aspek Islam itu adalah lahir dan batin. Insan juga ada dua nasir, yaitu lahir dan batin, yaitu jasad. Misal ya, jangan salah. Jasad dan batin. Ya, lahir ya jasad. Ini hakikat ma'rifat adalah batin. Ini cilik banget ini benar. Jadi nanti kalau diluruskan sebenarnya insan yaitu ada jasad, terus ada manusia kan sebenarnya dua ini ya, dua aspek juga, jasad dan batin. Dan dari batin itu juga terbagi-bagi, ada alam yang di dalamnya gitu. Itu ada termasuk Cilik itu tulisannya ya cilik. Cilik itu tulisannya. Kegedeannya. Men itu yang PC itu kenapa? Men itu di terang apa? Ma'rifat. Usman. Ini aja. Jasad. Ketemunya syariat ya. Jasad. Ya. Terus hakikat. Ketemunya apa? Jiwa. Tulis jawab aja. Ya. Ya. Jiwa siapa bahasa Arab sih? Halo. Bukan. Kalau jiwa itu ya ada istilah apa ya? Apa sih jiwa sih? Jiwa itu alam batiniah. Nanti ada qalbu, ada nafsiyah, ada fuad, ada lub, gitu kan? Ada hati.
Di sini nanti dibatinain. Nah ini yang ma'rifat ketemunya sama Albun. roh. Sebenarnya begitu. Nah ketika jasad, ujiannya jasad apa? Badan Sakit. kita sakit. Ujiannya jiwa apa? Sakit. Ya sakit. Ya benar karena ini udah paham lah ya tiga ini ya. Nanti ketemunya ini hapus dulu. Jadi sebenarnya ya dua aspek, lahir dan batin. Islam juga lahir dan batin, gitu kan. Jadi lahirnya adalah syariat, badan lahirnya adalah manusia lahirnya adalah jasad kita. Tubuh. Ini yang kita bahas masalah batinnya dulu. Yang batin, batin, Ini batin. Yang batin ini pertama adalah as-sadr. rohnya roh. Ini dari sadr. Enggak punya nyawa, ada jiwa. Terus oh pakai ini aja lah, pakai bahasa Latin baik ngelang Inggris. Ada jiwa. Sadr. Terus Apa gue? Soder. qalbu. Terus sadr, qalbu. Ini kita mempelajari yang mampu kita pelajari. Sebenarnya banyak. Sadr. Iya sadrun, sadr. Terus qalbu, ya maksudnya dada lah. Tapi dada ini bukan dada yang ini, maksudnya ini dada yang paling dalam. Makanya ada kalimat lapangkanlah dada. Maksudnya bukan dada ini yang lapang. Qalbu, terus fuad, Dada. fuad, terus jauh. Wijaya Kusuma. Nah ini alam, ini semua alam batiniah. Ini yang disebut batiniah. Nah ini adalah sadr, itu adalah alam terluar dari batiniah. Sadr ini. Ini sudah termasuk tempat cahayanya, kolam cahayanya atau kolam ilmunya alam batiniah, kolamnya lah. Dan kalau qalbu ini adalah pusat cahaya keimanan. Pusat cahaya keimanan. Sebenarnya kalau kita mau jadi orang ma'rifat, di qalbu ini kita khusus kita masukkan nama Allah Subhanahu wa taala, jangan ada nama yang lain. Caranya gimana? Sering zikrullah. Setiap nafas kita, nanti kalau kita sering zikrullah, setiap nafas kita pasti ingat Allah. Kita keluar rumah, lihat tumbuh-tumbuhan, itu zikir. Sehingga dengan beruang ayu pun agar orang disertai dengan nafsu syahwat. Mulai kadang-kadang anak sebuah itu sejatinya betul. Di saat jenengan penuh yang ajib, penuh hal-hal keindahan, subhanallah, itu adalah ciptaan Allah. Itu bukti bahwa Allah itu ada. Cuma kadang-kadang kita nunggu kelewayan. Aslinya itu ya benar. Kalau orang yang ahli ma'rifat melihat sesuatu apapun, walaupun itu diajarkan dari kecil apa-apa, itu karena biasa terbiasa dengan lebih perlu tumbuh dari kecil biasanya ya orang aneh. Tapi kalau kalbunya udah tertanam nama Allah di sini, mesti dengan keluar menjabat dengan elit. Subhanallahil adzim. Karena apa? Tumbuhan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi jenengan dia motor api aja timpok nang ini. Itu apapun jangan dimasukkan ke sini.
Bukan nasi kumpul. Haram hukumnya bagi orang yang ahli ma'rifat memasukkan apapun ke qalbu selain nama Allah Subhanahu Wa ta'ala. Nah, Fuad, ini saya ambil bahasa yang paling tergampang dan paham. Fuad adalah hakimnya qalbu. Hakim. Ini yang tegas menentukan sikap dalam kita ambil perbuatan, melakukan apapun. Fuad inilah yang menjadi hakim, yang menentukan. Nah, lub ini adalah sumbernya ma'rifat. Sumbernya ma'rifat. Nanti satu-satu, nanti sebenarnya masih ada lagi banyak, tapi ini alam ini yang untuk dasar kita ketahui. Karena untuk memahami ini pun ya mandan perlu waktu. Tapi insya Allah jangan sudah tekankan qalbu kita. Qalbu apa sih? Hati. Jangan ada nama lain dalam qalbu kita selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak orang salah paham. Kita ahli ma'rifat disangka orang ini bermewah-mewahan. Dan sebenarnya bukan itu menurut ahli tasawuf juga. Sebenarnya kemewahan itu jangan dimasukkan ke sini karena haram hukumnya. Harta dunia, wong wedon ayu, bahkan bojo pun jangan masuk ke sini. Ini khusus nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika jenengan sering zikir, insyaallah jenengan metu mengendi bae yang diingat cuma Allah. Ya sepas mau gue, walaupun huru wong ayu gua anake sapa, mesti seketika spontan subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Itu pasti. Dan ini bukan bercanda. Karena memang itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau sudah ahli ma'rifat. Nafas kita, keluar masuk nafas kita. Nek jenengan biasakan zikir, insyaallah qalbu tertanam di sini. Nama Allah tertanam di sini. Nah, semuanya ini bekerjasama. Nah, nanti di alam terluar itu ada nafsiyah. Nafsiyah itu nafsu. Cara yang meripat, panca indera, semuanya kerjasama. Meripat melaporkan sangat cepat. Melaporkan ke sini ke sadr, ke qalbu, ke fuad, ke lub. Nah, kalau ini sumber ma'rifat. Kalau ini sudah sangat tinggi sekali ini derajatnya. Ini sahabat sudah bisa apa yang namanya nafsu jahiliyah, nafsu bahamiyah tidak masuk sini. Yang sering terjadi adalah kunci kita adalah sebenarnya sini tiga ini. Nanti sebenarnya ada si terus sedikit nanti ma'rifat aruf, tapi ini juga termasuk Ci. lub ini kesini ke ma'rifat ini. Ya Ci, gimana lu sama sir dulu aja. Kenapa? Lu sama sir sama aja. Ya sir kan sumbernya ma'rifat. Nanti ada di alam ini lub itu ada sir dan ma'rifat ini. Aja bahas sir dulu. Sir adalah ciri-ciri orang yang sudah makrumnya di sir itu membahas lafal bismillah atau ar-rahman. Ar-rahman. Kesing wis tekan makom sir bahasa masalah ar-rahman 7 tahun tidak cukup. Bisa coba. Full ya. Intinya ini buat pedoman kita, buat apa namanya? Dasar dalam kehidupan kita. Ini kolbu. Karena kalau ini tidak main, akhirnya apa? Yang ditekankan dalam ayat tadi itu, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi tidak ada artinya masalah menghadap kemanapun yang diperdebatkan oleh para orang-orang Yahudi. Dulu kan orang-orang Yahudi bangga kalau orang Islam menghadap ke Baitul Maqdis. Sudah kita jelaskan yang sudah kira wajan. Begitu Allah berfirman suruh pindah lagi ke Ka'bah, wong Yahudi marah, dengki, iri. Kira wajan. Artinya apa? Masalah arah, masalah perbuatan yang syariat, yang kelihatan, kok Allah tidak berfirman, tidak ada faedahnya. Contoh kayak Mekah bisa mulia, bisa diziarahi orang banyak. Itu memang karena Allah yang berfirman.
Bukan karena Mekahnya yang suci, tapi Allah lah yang membuat Mekah itu suci. Makanya yang paling penting di sini keimanan dulu. Jadi iman ihsan itu adalah tonggak. Kalau ini semuanya sudah main, insya Allah kita termasuk orang-orang yang ma'rifat. Allahumma amin. Sesungguhnya terus orang udah bisa tahap ma'rifat itu dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan innallaha yu'til 'arifa wa faqata ma yurid. Kalau nggak salah itulah, saya udah lama banget ini, belasan tahun udah buka kitabnya, tapi saya masih ingat. Termasuk ya bahasa saya itu apa? Nek pengen ilmu pelet, ya pelet isi Gusti Allah itu dalam kitab Ihya-nya ada. Itu yang saya maksud. Cuman bahasa saya sama bahasa men bocah nom paham. Maksudnya apa? Jika kita termasuk orang-orang yang ma'rifat, orang ma'rifatnya gimana itu sih? Yang sudah al-bari tadi. Oh, jadi hapus ya. Yang al-bari itu yang melakukan kebaikan di atas kebaikan. Yaitu man amana billah. Man amana billah, terus ada wa aqamas shalah wa atal mala ala hubbi. Tiga itu kan udah dalam satu ayat menjelaskan semuanya. Syariat, hakikat, dan ma'rifat. Saya paham ya? Tapi kan dalam tulisan itu tidak muat. Tapi insya Allah tidak paham ya, jelas yang ada tulisan. Mau posisinya susah, mohon maaf. Saya baru ini sebelum ibu saya menjelaskan itu. Ini buat yang namanya jadi apa yang bertahap dari satu-satu ya, nanti kan ada evaluasi. Islam, iman, ihsan, syariat, hakikat, ma'rifat. Ditempelin tapi bisa. Oh, yang ada itu ada tiangnya. Iya. Nanti kurang maning. Tidak apa-apa lah. Setidaknya saya bisa menulis dan bisa dibaca. Bisa diwetali kantongnya kalau bisa. Nah, kantongnya gue. Karena paku gue. Tadi kantongnya. Iya, paku gue. Pun mana paham ya? Insyaallah. Jadi sadar adalah kolamnya, cahaya dari Allah, cahaya keimanan. Qalbu adalah senternya. Makanya sebenarnya ini bahas qalbu, cuma ini alamnya batinnya, ini kan yang mendampingi ini. Makanya ada aku terkait dengan hadis bahas masalah qalbu dari Nu'am bin Bashir radhiyallahu taala anhu, maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ada idza salahat jasadul kullu. Kemudian bab wa idza fasadat jasadul kullu ala wa hiyal qalbu. Lagi-lagi qalbu ketemunya. Dalam jasad manusia, jadi ini bukan pembahasannya jasad. Jadi hadis itu bukan menjelaskan masalah jasadnya dulu, menjelaskan bahwa dalam jasadnya manusia ada mudghah, itu segumpal darah atau segumpal daging yang dinamakan qalbu. Jika hati itu baik, maka jasadnya. Nah, makanya saya tekankan tadi batinnya itu perlu saya bahas dulu. Jika batiniahnya baik, qalbunya baik, solahal jasadu belum. Makanya jasadnya ikut baik semuanya. Wa idza fasadan jasadu belum. Jika hati ini rusak, sakit, maka rusaklah seluruh badan kita. Badan zahirnya ini yang bahas. Makanya betul apa ya bahasanya? Mensana in corpore sano. Ada yang ingat mensana in corpore sano. Kompor rinai. Di dalam jiwa yang kuat terdapat jiwa yang sehat, badan yang sehat. Intinya batinia atau hati itu mendukung penting tentang kesehatan kita semuanya. Dodoguri.
Ngopi coy. Nah terus perlu diketahui ada menurut Imam Ghazali kalau nggak salah, Al-Arif Billah Imam Ghazali, kalbu itu ada 3 kategori. Ini pun ini satu ayat kiat tekan ngesuk aja yuk. Sing ora duwe sip karuan. Aku ora tekan tengan pembahasan. Insyaallah satu ayat tekan subuh orang tekan pembahasan. Dan tidak insyaallah ilmu hak ilmu Nabi Allah kalau dengan bosan kotak jelas lah. Sekian jelas. Kalau dibahas masalah ilmu Nabi Allah, dan kita rasa seimbang kalau syariat tekan ngesuk seneng aja. Kan kita tuh sih kalau syariat Iya, makan syariat. rampung. Tapi aku ya orang aku mau komen sih duduran. Sing aran dia siapa? Enggak malah yang pembimbing. Sing aran dia. Selamat ya para pembimbing Gus Mamun ya. Ngaran Harusnya bahasa apa ya? Kalbu. Nah, ilmu Gusti Allah. Kalbu. Kalbu. Roman tulisan. Jadi menurut Al-Arif Billah Imam Ghazali itu ada 3 kategori. 3 kategori. 1 3 ya. 3 kategori. Aja gede-gede kesini sih. Waduh, priwe? Priwe kiai ini. Oh iya. Bajunya Ngomong cukup maning. Kasus. Dia mau dihapus mandi. 1 kalbu yang sehat. Jadi kalbu yang sehat. Cilok kiai Sehat. kiai. Yang lagi kan jenenge jadi kiai. Iya. Masuk rapi kalau apa. Kedua, kalbu yang sakit. Menkon pore sana. Betul naik itu. Yang ketiga, kalbu mati. Alhamdulillah. Jasadnya hidup, tapi kalbunya mati. Ini yang benar. Tadi kayak gemblung ya, Ci. Hah? Kayak gemblung ya. Kalbu yang sehat, ciri-cirinya sudah saya bacakan dalam ayatnya barusan. Man amana billahi wa bil yaumil akhir. Terus apa tadi? Ini tulisannya kecil banget. Yang pastinya tadi sudah disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ajmala ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sailina wa fil riqabi wa qama as-salata wa ata az-zakat wal mufuna bi 'ahdihim idza 'ahadu. Nah, itu termasuk orang-orang yang wal mufu bi 'ahdihim idza 'ahadu, selalu menepati janji apabila dia itu berjanji, entah itu kepada Allah, entah itu kepada manusia. Termasuk berarti kalbunya sehat. Nah, Manusia ya Allah maksud. dalam gimana pertanyaannya? Bagaimana yang tidak kelaleng kok? Ya maksudnya menepati janji kepada Allah atau janji kepada manusia. Artinya apa? Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Ini sudah termasuk kalbunya sehat. Berarti termasuknya sudah ma'rifat. Nah, di manakah kedudukan kita semuanya yang rata-rata sekarang ini? Rata-rata sekarang ini ada. Ting ting. Anda benar sekali. Ciri-ciri kalbu yang sakit bila dinasehatin enggih tapi boten kepanggih. Ada dendam, ada iri dengki, cemburu, bukan cemburu apa jadinya ya cemburu atau apa ya, cemburu sosial bisa, itu artinya sakit, hatinya sakit, itu rata-rata. Nah ini makanya perlu ngaji kayak gini biar kalbunya sehat. Karena kalau kalbunya sehat termasuk kita yang menjalankan ini, menjalankan perintah Allah, yaitu selalu berzikir.
Karena majelis ilmu seperti ini namanya zikir. Bahkan hukumnya wajib. Bila satu desa ini tidak ada yang ngaji seperti ini, dosa semuanya. Tapi alhamdulillah Guru Mopi sampai malam ini istiqomah, alhamdulillah. Walaupun kita ngajinya cuma seayat dua ayat, dapatnya mudah-mudahan bermanfaat. Buat saya pribadi, berikut buat jenengan semuanya. Allahumma Amin. Terus setelah kalbu yang sakit apa? Kalbu yang mati. Nah ini auzubillah. Kalbu yang mati ciri-cirinya apa? Dia dinasehatin sudah tidak mau mendengar lagi. Dia lebih cenderung seenaknya dewe. Wah ini yang bahaya. Bahkan ini apapun yang akan dia lakukan, apapun dengan jalan apapun akan dia lakukan untuk mencapai tujuannya. Halal haram tidak peduli. Itu ciri-cirinya orang yang kalbunya sudah mati. Nah ini nanti takutnya kalau tidak ada yang menasihatin, tidak ada sinar masuk ke kalbunya, nanti takutnya tergolong alladzina kafaru. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah berkah kita semuanya sering ngaji kayak gini. Kok setidaknya yang mendingan dok, terima dan paham. Apa yang harus kita lakukan terbaik Biar ngajinya sami. karena walaupun gimana kita tegaskan dari dulu fal ma'siyatu 'ala dzilli wal iftiqari khairum minat ta'ati 'ala istighfar. Ya itu derajatnya kita yang semuanya ahli maksiat. Tapi kalau kita merasa hina maksiat yang kita perbuat, kita merasa butuh rahmatnya Gusti Allah, itu adalah lebih baik daripada yang ahli ibadah tapi sombong. Karena sombong itu termasuk larinya ini. Nanti ketemunya ini, hati yang sakit ini. Hati sakit. Karena ada sombong, ada dendam, ada cemburu sosial dan sebagainya. Tapi kalau udah hatinya sehat, insya Allah ini sudah tertolong yang ma'rifat. Udah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pasti hatinya sehat. Mungkin ada pertanyaan, tapi sementara ini jangan jauh-jauh dulu. Ini pembahasan masalah qalbu dulu, karena ini penjelasan untuk man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi siapa yang mengenali dirinya sendiri, maka akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan apa kita mengenal Allah? Ya ini, dengan qalbu. Nafsu ini nanti bilang ini untuk mengenal Allah. Nah, karena jalan satu-satunya yaitu qalbu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dodo buli. Alhamdulillah itu sedikit yang saya sampaikan buat dasar. Nanti selanjutnya diselipin masalah bab ma'rifat. Karena sesungguhnya ma'rifat itu penting sekali buat kita semuanya. Terasibun ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'u bil ma'ruf wa da'un ilaihi bi ihsan. Ini baca Quran tafsir anu seperti dengan macam pernah bilang seperti tafsiran jadi nyarinya susah.
Mboten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ahbabina wa liman ahsana 'alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ila hadrati roh Bahi surga zawjati wa bahi sofari wa bahi wa bahi najmutin wa zawjati wa ila mubalik wa ila carbani wa ila andari wa zawjati ila hadrati roh ibri syahul ana mashkur wa ila hadrati roh kiswan wa ila hadrati roh ning atina binti ulil nuha ila hadrati roh ning alida firdaus najmuddin wa ila hadrati roh imamah jahlati bil bahi najmuddin wa ila hadrati roh mustaqimah wa ila hadrati roh jami'al arwahi Amin. jami'al arwahi qariyah Padang Sari wa ila hadrati Rabbi hadzal majlis Amin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu Allahumma sa'allahu Amin. rawdatan min sinan wa la Amin. hafatan min hafatin Amin. Amin. Allahumma nas'alul barakata fi hadzal munasabah Amin. jami'il ashabi Amin. bait Amin. Allahumma jamilna bil 'afwi was salam wa aghna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a ya Rabb. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah